Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 711 Kengerian Besar. Mati. Kelima tetua sekte Xiaoyun sangat kejam dengan serangan mereka dan mereka semua berada pada tahap yin yang lengkap. Ketika mereka melihat Ouyang Hao diinjak oleh Lin Yun, aura membunuh mereka melonjak saat mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka berlima menyerang dengan percaya diri. Tapi ketika Lin Yun berbalik, mereka semua merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, terutama setelah dia menghunus pedang pemakaman bunga. Sinar pedang itu begitu menyilaukan sehingga membuat mata mereka perih. Setelah menghunus pedangnya, temperamen Lin Yun telah mengalami perubahan drastis. Tebasan pedang guntur tuan. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, dia melepaskan 81 sinar pedang saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Gemuruh petir yang dimanifestasikan oleh niat pedang tanpa batas itu langsung membuat langit menjadi gelap. Meskipun gelap, setiap sinar pedang berkelebat dan menerangi langit. Untuk sesaat, sinar pedang dan petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti lima tetua, yang menghancurkan serangan mereka. Kelima tetua mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri, tetapi pada akhirnya wajah mereka menjadi pucat dan darah menetes dari bibir mereka. Selain itu, lengan mereka mati rasa sehingga terasa seperti lumpuh. Namun, Lin Yun tidak berniat untuk berhenti saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan mendorong aura pedang naga birunya sampai batasnya. Dengan pedang di tangannya, dia tampak seperti dewa iblis dari neraka. Saat rambutnya mulai berkibar tertiup angin, dia sangat percaya diri. Di bawah auranya, kelima tetua bahkan tidak bisa mengumpulkan setengah dari kekuatan mereka. Lin Yun jelas sendirian, tapi dia seperti gunung besar yang menekan mereka. Ini adalah aura pedang naga biru yang sebenarnya. Sebelum sutra pedang Ziyuan mencapai tahap ke-11, dia tidak mampu menekan aura naga biru. Tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Aura pedang dan aura naga biru akhirnya mencapai keseimbangan. Jadi, setelah 10 jurus, Lin Yun melukai lima tetua dan mengirim mereka terbang. Tiba-tiba, niat pedang Lin Yun melonjak saat dia mendorong niat pedang Xiantiannya sampai batasnya untuk menyelimuti seluruh wilayah. Saat Lin Yun mengayunkan pedangnya, dia mematahkan lengan seorang tetua. Tetua itu segera berlutut dan memuntahkan darah. Adegan ini mengejutkan semua orang karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun begitu kuat bahkan ketika menghadapi lima musuh pada saat yang bersamaan. Keempat tetua yang lain memerah saat mereka menyerbu, mengacungkan tombak mereka ke arah Lin Yun, bunuh dia. Enyahlah. Lin Yun menendang dada tetua yang berlutut di tanah dengan energi naga biru yang terkandung di kakinya. Serangannya menembus pertahanan tetua itu, mematahkan tulang rusuknya. Setelah itu, Lin Yun berbalik dengan pedang pemakaman bunga di tangannya. Dalam sepersekian detik itu, sosoknya menjadi kabur dan hanya bayangan yang tersisa. Setiap bayangan mengayunkan pedang, yang disertai dengan raungan naga dan gemuruh petir. Saat kedua belah pihak bertarung, serangan keempat tetua itu dipatahkan oleh Lin Yun. Pedang tuan besar tebasan matahari. Tapi bukan itu saja, sepasang sayap yang terbuat dari aura pedang muncul di samping Lin Yun. Saat sayapnya mengepak, gelombang kejut yang kuat dilepaskan ke sekelilingnya dan tanah mulai retak. Kemudian, Lin Yun melayang ke langit, mengayunkan pedangnya. Keempat tetua menderita luka panjang di dada mereka. Mereka berteriak kesakitan dan hampir mengeluarkan organ tubuh mereka. Lin Yun memandang mereka dengan santai saat angin sepoi-sepoi bertiup melalui rambutnya. Kemudian, pedang pemakaman bunga mulai beresonansi saat melepaskan riak ke sekelilingnya. Ketika Lin Yun mengarahkan pedangnya ke tetua yang dia tendang tadi. Tetua ini mencoba melancarkan serangan diam-diam terhadapnya, tapi dia tidak tahu bahwa Lin Yun sudah mendeteksi gerakannya. Tetua itu tertegun sejenak oleh serangan Lin Yun sebelum wajahnya menjadi seram. Budak pedang, kau telah menyinggung 4 klan utama dan sekte awan naga di kota Tianling. Nasibmu ditakdirkan lebih buruk dari seekor anjing. Jika kau membiarkan kami pergi, sekte Xiaoyun mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Cepat, jangan. Bahkan sebelum dia sempat menyelesaikannya, pedang Lin Yun telah melesat ke arah lehernya dan memenggalnya. Lari. Keempat tetua itu ketakutan dengan pemandangan ini dan dengan cepat melarikan diri. Namun, Lin Yun tidak melakukannya saat dia mengayunkan pedangnya. Pedang pemakaman bunga itu seperti komet yang melesat melintasi langit dan merenggut nyawa dua tetua yang tertinggal di belakang.
Adegan ini telah membuat semua orang jenius kota Tianling tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun benar-benar mampu membunuh 3 dari 5 tetua. Sialan. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Di mana Ouyang Hao? Dia seharusnya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jangan repot-repot. Aku melihatnya merangkak pergi seperti anjing. Dia bahkan tidak berani berbalik. Kenapa dia pengecut seperti itu? Dia salah satu dari 7 orang jenius. Dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yun. Apa yang kau pikirkan? Lihatlah betapa bengkak wajahnya saat dia jatuh mendarat. Dia jelas-jelas ditampar oleh Lin Yun. Dia telah mempermalukan kita semua. Sampah. Para jenius kota Tianling dipenuhi dengan kemarahan saat mereka mengutuk sebelum mereka mulai bubar karena penghinaan itu. Tapi sebelum mereka pergi, mereka menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Dalam dunia persilatan, yang kuat akan memangsa yang lemah. Ini sudah menjadi aturan selama-lamanya, jadi tidak peduli seberapa besar mereka membenci Lin Yun saat ini, mereka harus mengakui bahwa sikap Lin Yun menarik rasa hormat mereka. Lin Yun tahu dengan jelas bahwa 4 klan besar dan sekte awan berarak sedang mengincarnya. Tapi Lin Yun mengandalkan pedangnya dan mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Lagi pula, siapa yang berani datang mengetahui bahwa itu akan berbahaya? Tapi Lin Yun benar-benar datang, mengejutkan banyak orang dengan penampilannya sambil menunjukkan kebanggaannya. Ketika mereka menarik pandangan mereka, mereka menggelengkan kepala dalam hati. Mereka masih tidak optimis dengan hasil Lin Yun. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, tidak ada jalan keluar setelah menyinggung 4 klan utama dan sekte awan berarak. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa King Ruoyou ingin dia mati. Meskipun King Ruoyou tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa King Ruoyou telah memaksa Lin Yun untuk mati. Bagaimanapun, dia adalah putri Gua Langit Ziyue dan tidak ada yang berani mengabaikan tindakannya. Karena dia ingin Lin Yun mati, 4 klan utama dan sekte Xiao Yun hanya bisa mengambil nyawa Lin Yun, berapapun harganya. Saudara Lin, seharusnya kau tidak datang, kata Guo Su dan Yang Fan saat mereka maju, menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Saudara Lin, dengarkan aku, kamu harus pergi dengan cepat. Kau mungkin masih punya kesempatan, bujuk Guo Su. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun memandangi mayat-mayat di tanah dan berkata, aku datang karena tahu ini akan berbahaya. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu tidak tahu malu. Dia merasa sedikit tak berdaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa para jenius di kota Tianling akan sangat membencinya hanya karena seorang wanita. Tapi karena dia sudah datang ke sini, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika dia tidak datang, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Sutra Pedang Ziyuan untuk mencapai tahap ke-11. Jalan kultivasi bukanlah jalan yang damai, dan dia tidak akan bisa sampai sejauh ini jika dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Juga, pedangnya tidak akan setajam itu. Dia seperti pedang bermata dua, kejam terhadap dirinya sendiri dan musuh-musuhnya. Guo Su dan Yang Fan tidak dapat memahami hal ini, itulah sebabnya jarak di antara mereka berangsur-angsur meningkat. Tepat pada saat ini, aura yang menakutkan menyapu keluar dari wilayah inti. Guo Su, Yang Fan, dan Lin Yun melihat aura iblis yang mewarnai langit menjadi merah. Guo Su dan Yang Fan berseru, apa itu? Bahkan Lin Yun juga mengenakan ekspresi serius. Ini adalah kengerian yang dia rasakan saat dia memasuki alam rahasia, sesuatu yang tidak menyenangkan yang bahkan bisa mengancam aura pedang naga biru dan niat pedang Xiantiannya. Bab 712 Pohon Iblis dan Buah Iblis. Itu seharusnya zona terlarang, kata Yang Fan dengan ekspresi serius. Kembali ke era sekte pedang, tempat ini mungkin memiliki zona terlarang yang bahkan para tetua tidak berani mendekat. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia merasa bahwa kesempatan terbesar dalam perjalanan ini adalah ke arah sana. Fondasinya kokoh meskipun dia baru berada di tahap puncak yang ranahnya masih kurang, tapi energi asalnya sebanding dengan seseorang yang berada di tahap yin puncak yang. Fondasi seperti itu jarang terlihat bahkan di seluruh domain selatan kuno. Meskipun ada banyak manfaat dari memiliki fondasi yang kokoh, ada juga banyak sisi buruknya. Jika dia ingin membuat terobosan ke tahap yin yang, itu akan menjadi 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih sulit daripada yang lain. Kemudian lagi, jika dia berhasil membuat terobosan, itu akan membawa transformasi total juga. Tanpa adanya peluang, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat terobosan. Jadi, dia harus mencari peluang jika dia menginginkan terobosan. Bahkan dengan 2 mutiara astral surgawi,
Lin Yun tidak berpikir bahwa itu sudah cukup. Dia tidak suka mengambil risiko. Lagi pula, jika dia gagal, dia akan merusak fondasinya. Pada saat itu, dia bisa saja menyerah pada perjamuan drakonik, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ayo pergi dan lihatlah. Lin Yun membuat keputusan dan bergegas menuju wilayah inti. Ketika Guo Su dan Yang Fan melihat pemandangan ini, mereka berdua tersenyum pahit. Bagaimanapun, selain dari kultivator pengembara yang kuat, ketujuh jenius juga ada di sana, terutama Chen Ziyu dan Chu Muyan yang merupakan yang terkuat. Tapi Lin Yun benar-benar menyerbu tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Keduanya juga penasaran dengan apa yang ada di wilayah inti. Bahkan jika mereka tidak bisa memperjuangkannya, tidak buruk bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyeberangi gunung dan pemandangan di depan mereka telah berubah sepenuhnya. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah medan perang yang luas, ditutupi dengan tumpukan tulang dan segala macam bangunan yang runtuh. Aura pembunuhan yang deras masih bertahan di wilayah ini, yang membawa tekanan besar bagi siapapun yang melewatinya. Rasanya seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam rawa dan akan sulit untuk bergerak. Jadi, seseorang harus menguras energi asal mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk bergerak. Adapun Lin Yun, dia baik-baik saja karena dia memiliki fisik pertempuran naga biru. Rasanya hanya sedikit tidak enak, tapi akan baik-baik saja setelah dia terbiasa. Setelah melangkah ke medan perang, wajah semua orang menjadi suram karena pasukan yang menyerang Sekte Pedang telah memulai perang di sini. Sungguh menakutkan. Guo Su dan Yang Fan bisa merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka dengan bulu kuduk berdiri. Selain niat membunuh, ada berbagai macam emosi negatif yang bertahan dan bercampur ke dalam atmosfer di sekitarnya. Emosi negatif ini mencoba menyerang pikiran semua orang pada saat yang bersamaan. Wajah Guo Su berubah drastis saat dia menunjuk ke arah mayat Empirean. Tepat pada saat ini, ada beberapa orang yang tidak dapat diganggu oleh lingkungan sekitar dan mereka menyerbu ke arah mayat Empirena. Guo Su dan Yang Fan juga tergoda karena mereka mendengar bahwa Lin Yun telah memperoleh mutiara astral surgawi di alam rahasia. Bagaimanapun juga, mereka secara alami menginginkannya juga. Jangan. Lin Yun mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka berdua. Yang lain tidak tahu, tapi Lin Yun tahu bahwa dia beruntung mendapatkan mutiara astral surgawi. Jika pecahan jiwa dalam pedang yang patah tidak membantunya, dia pasti sudah mati. Adapun Guo Su dan Yang Fan, mereka berdua akan mati jika mereka pergi. Selain itu, mayat Empirean ini tidak seperti yang dia temui saat itu. Kekuatan yang terkandung dalam Empirean ini masih menakutkan. Bagaimanapun juga, mayat yang dia temui saat itu bisa mengeluarkan angin hitam sepanjang malam. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Lin Yun. Ketika orang lain berada dalam jarak 100 meter dari mayat Empirean itu, mereka semua terlempar ke dalam kabut berdarah. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati dan pemandangan ini telah menyebabkan wajah banyak orang menjadi pucat saat mereka dengan cepat mundur. Wajah Guo Su dan Yang Fan menjadi pucat karena mereka tahu bahwa Lin Yun telah menyelamatkan mereka. Seorang Empirean tidak bisa dipermalukan, kata Lin Yun. Kelompok yang terdiri dari 3 orang itu terus menuju ke wilayah inti dari medan perang ini. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak mayat Empirean bersama dengan mayat binatang iblis alam Empirean. Tapi selain mereka yang tidak menginginkan nyawa mereka lagi, tidak ada yang berani menyentuh mayat-mayat itu. Lin Yun merenung dalam-dalam karena dia memiliki beberapa keraguan, tapi dia tidak membaginya dengan Guo Su dan Yang Fan. Mayat Empirean di sini memberinya perasaan bahwa mereka tidak sekuat Empirean kuno yang dia temui, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kesenjangan di antara mereka. Misalnya, jika Lin Yun mencapai tahap Yin Yang dan bertemu dengan seorang kultivator biasa di tahap Yin Yang, mereka dapat dengan mudah menekan 10 musuh sekaligus. Mereka bahkan dianggap tak terkalahkan di antara alam yang sama. Tapi jarak antara Empirean kuno dan mayat Empirean di sini agak terlalu besar. Untuk beberapa alasan, Lin Yun merasa bahwa Empirean kuno, terutama yang berasal dari era keemasan, dapat dengan mudah membunuh 100 Empirean di era ini hanya dengan sehelai rambut mereka. Jika itu adalah Lin Yun sendiri, dia tidak akan pernah bisa dengan mudah membunuh mereka yang berada di alam yang sama dengannya. Lin Yun tidak bisa memahami kesenjangan yang sangat besar dengan ruang lingkupnya saat ini. Bahkan jika dia menjelaskannya pada Guo Su dan Yang Fan, mereka mungkin tidak bisa memahaminya karena mereka sendiri belum pernah melihat Empirean kuno. Kami di sini. 15 menit kemudian, kelompok yang terdiri dari 3 orang itu tiba di bawah langit merah.
Mereka mengangkat kepala mereka untuk memeriksa langit merah yang sangat aneh dan mereka melihat sebuah gunung di tengah langit merah. Tunggu. Wajah Lin Yun berubah saat Guo Su dan Yang Fan juga menemukan sesuatu yang tidak biasa dari tempat ini. Itu bukan gunung, tapi sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi yang berakar di tengah-tengah medan perang. Melihat dari jauh, itu tampak seperti iblis yang merentangkan tangannya ke langit. Chen Ziyu dan Chu Muyan ada di sana. Seseorang dengan cepat menemukan dua orang jenius yang sedang membumbung tinggi di atas pohon kolosal. Tidak butuh waktu lama bagi para ahli untuk mulai berkumpul dari sekitarnya. Pohon kuno itu memancarkan aura iblis yang menakutkan dengan cabang-cabangnya yang dihiasi buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya. Astaga, begitu banyak buah. Jumlahnya terlalu banyak dan usianya setidaknya 1000 tahun. Aneh, kenapa Chu Muyan dan Chen Ziyu tidak bergerak? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan keraguan mereka. Chu Muyan dan Chen Ziyu jelas telah tiba lebih dulu, tetapi mereka hanya berdiri saja. Jika mereka mau, mereka bisa mengumpulkan semua buah sebelum orang lain datang ke sini. Tapi yang jelas, keduanya tidak mengumpulkan buah-buahan, yang membuat segalanya menjadi lebih aneh. Tetapi, saat semua orang merasa ragu, seseorang berseru, buah-buahan mulai berjatuhan. Buah yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan dari pohon yang menjulang tinggi, bagaikan hujan. Dengan sangat cepat, buah-buah itu larut menjadi cairan spiritual di tanah, membuat banyak orang patah hati. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi ketika cairan spiritual dari buah-buahan yang larut diserap oleh bumi. Ketika proses itu berlanjut, mereka bisa mendengar sesuatu yang diteguk yang membuat wajah mereka menjadi pucat. Seolah-olah ada binatang iblis yang menakutkan di bawah tanah yang berkelompok dengan cairan spiritual dengan rakus. Pohon iblis. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Itu benar-benar pohon iblis. Qinsu dari 7 jenius dan para senior klan Qin memiliki kegembiraan tertulis di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka akan ada pohon iblis di alam rahasia. Tidak heran Chen Ziyu dan Chu Muyan tidak bergerak dan hanya berdiri di sana. Pohon iblis. Yang Fan bingung melihat pohon itu. Kamu tahu pohon itu? Lin Yun bertanya. Yang Fan pulih dari keterkejutannya dan menganggukkan kepalanya, saya hanya membaca sedikit demi sedikit dari catatan kuno di sekte saya. Pada zaman kuno, sekte akan menangkap binatang iblis besar dan menyegelnya dengan tanda ilahi sebelum menanam pohon. Kemudian, mereka akan menggunakan garis keturunan dan jiwa binatang iblis itu untuk memberi makan pohon itu untuk menghasilkan buah iblis yang menentang surga. Binatang iblis besar yang ditangkap oleh mereka setidaknya ada di alam Empyrean dan bahkan ada desas-desus tentang naga dan burung phoenix yang ditindas untuk menghasilkan buah deimonifikasi. Tubuh Yang Fan gemetar saat dia berbicara. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengannya di alam rahasia. Buah-buahan itu bukanlah buah iblis yang sebenarnya, tapi buah-buahan biasa yang dipadatkan dengan garis keturunan binatang iblis. Mereka layak, tapi mereka hanya bisa digunakan sebagai makanan. Setelah dimakan oleh binatang iblis di bawah tanah, itu dimurnikan dengan rune ilahi dengan garis keturunan binatang iblis. Proses ini akan berulang 9 kali, dan kemudian buah iblis yang sebenarnya akan lahir. Berapa kali sekarang? Dilihat dari seberapa merah langitnya, itu seharusnya yang ke-9. Bab 713 Mengapa aku tidak bisa? Setelah mendengarkan Yang Fan, Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru yang diwarnai merah tua. Ini sudah yang ke-9 kalinya. Itu juga berarti pohon itu akan segera matang dan buah iblis akan lahir. Buah iblis dipenuhi dengan banyak kegunaan, salah satunya adalah untuk memperkuat fondasi dan memurnikan energi astral. Tapi penggunaan terbesarnya adalah untuk membangkitkan niat bela diri. Sangat menggoda bagi setiap orang yang berkultivasi, kata Yang Fan sambil menatap Lin Yun dalam-dalam. Bahkan Guo Su juga sedikit terkejut saat dia menatap Lin Yun. Ada banyak bentuk niat bela diri, seperti niat angin atau niat api, sedemikian rupa sehingga bahkan bisa melahirkan kehendak yang kuat. Secara logika, seseorang bisa memahami niat bela diri setelah mencapai alam jiwa surgawi. Niat pedang juga merupakan bentuk niat bela diri, tapi itu sangat unik di antara puluhan ribu niat. Karena pedang adalah nenek moyang dari semua senjata, pedang dibuat dengan pedang di zaman kuno sebelum logam ditemukan. Maksud pedang sangat sulit untuk dipahami dibandingkan dengan maksud bela diri lainnya. Tetapi jika seseorang berhasil memahami maksud pedang, mereka akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Selain niat pedang, ada juga niat bela diri yang kuat lainnya seperti pembantaian, iblis, dan ruang angkasa. Itu adalah niat bela diri yang lebih sulit untuk dipahami.
Tanpa keberuntungan yang besar, secara praktis tidak mungkin bagi siapapun untuk memahami mereka. Itu bahkan lebih sulit untuk dipahami dibandingkan dengan niat pedang. Alasan mengapa Guo Su dan Yang Fan memandang Lin Yun adalah karena Lin Yun telah memahami niat pedang dan bahkan mengembangkannya hingga mencapai kemahiran penuh. Bakat seperti dia sangat langka bahkan di seluruh domain selatan kuno. Niat pedang Lin Yun juga menjadi alasan mengapa dia bisa menekan begitu banyak orang jenius kota Tianling. Tapi Lin Yun tetap tenang saat dia merasakan tekanan yang menakutkan datang dari pohon yang menjulang tinggi itu. Tapi jika itu benar-benar menghasilkan buah iblis, itu tidak akan banyak membantu dia kecuali yang terkubur di bawah pohon itu adalah pendekar pedang yang jauh melebihi alam Empyrean. Tapi jelas, itu tidak mungkin. Semua orang bisa merasakan aura menakutkan di bawah tanah yang berasal dari makhluk mengerikan yang bisa memusnahkan semua orang yang hadir. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis yang melampaui alam Empyrean. Di domain selatan kuno saat ini, itu praktis adalah keberadaan seperti dewa. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka hanya mendengar sedikit-sedikit tentang alam Empyrean. Ada desas-desus bahwa Chu Muyan dan Chen Ziyu telah membangkitkan niat bela diri mereka, itulah sebabnya mereka bisa menonjol dari ketujuh orang jenius, gumam Yang Fan saat dia melihat ke arah Chen Ziyu dan Chu Muyan. Jelas, itu dimaksudkan untuk Lin Yun. Tidak mengherankan, jawab Lin Yun. Dia tidak tahu tentang Chen Ziyu, tapi Chu Muyan pasti punya kemampuan karena dia bisa bertahan lebih dari 10 jurus di bawah Nangong Wanyu. Nangong Wanyu sama dengannya, seorang jenius yang memahami maksud pedang Xiantian sebelum mencapai alam Istana Ungu. Nangong Wanyu juga berada di peringkat 7 besar, yang dikenal sebagai 7 orang elit. Jika Lin Yun memiliki kultivasi yang sama dengannya, tidak mungkin Ouyang Hao bisa bertahan lebih dari 10 jurus melawannya. Dia mungkin bisa membunuh Ouyang Hao dengan satu serangan. Siapapun yang bisa bertahan lebih dari selusin jurus sebelum Nangong Wanyu memahami niat bela diri atau memiliki metode tidak ada bedanya dengan itu. Yang Fan memberitahunya untuk tidak bertindak sembrono karena niat pedangnya mungkin tidak akan efektif terhadap keduanya. Jika dia tidak bisa menekan keduanya, mereka bisa langsung menekannya dengan kultivasi mereka. Melihat buah yang jatuh dari pohon yang menjulang tinggi, Yang Fan berbicara dengan santai, tapi ngomong-ngomong, buah iblis seharusnya lebih efektif untuk binatang iblis. Bagaimanapun, itu dipelihara dengan garis keturunan dan jiwa binatang iblis. Itu praktis buah ilahi untuk binatang iblis dengan garis keturunan khusus. Ketika Lin Yun mendengar itu, matanya berbinar. Sepertinya selain mendapatkan sebagian untuk dirinya sendiri, dia masih harus mendapatkan sebagian untuk Lil Red. Bagaimanapun, Lil Red telah membantunya berkali-kali. Ayo pergi. Lin Yun tidak lagi ragu-ragu setelah mengambil keputusan dan menuju ke pohon iblis. Teknik gerakannya cepat, dan dia sudah melesat pada saat Yang Fan dan Guo Su menanggapi. Saudara Yang, sepertinya Lin Yun sudah mengambil keputusan, desah Guo Su. Dia secara alami tahu bahwa Yang Fan sedang mencoba membujuk Lin Yun untuk menyerah. Yang Fan tersenyum pahit, mungkin inilah mengapa dia adalah seorang pendekar pedang. Dia tak kenal takut dalam menghadapi kematian. Jika tidak, dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Saat cahaya keemasan menghilang, Lin Yun mendarat di depan pohon iblis. Banyak orang jenius kota Tianling berkumpul di sini bersama dengan para kultivator pengembara yang kuat yang ingin memperjuangkan buah iblis. Ketika dia mendarat di tanah, seluruh tanah bergetar dan semua orang berbalik untuk melihat Lin Yun. Lin Yun. Semua orang berseru saat melihat Lin Yun. Semua orang di kota Tianling tahu nama Lin Yun. Kemunculannya seperti komet yang menyebabkan keributan besar. Di mata banyak orang, adalah sebuah keajaiban bahwa Lin Yun masih hidup. Selain mereka yang menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Ouyang Hao, para kultivator lain mengejek Lin Yun. Orang ini benar-benar berani muncul. Qin Su terkejut oleh Lin Yun. Dia terlalu berani. Gu Yang juga menatap Lin Yun dengan tatapan lucu. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang dari klan Jin, klan Chen, dan Sekte Awan Naga semuanya merasakan api berkobar di hati mereka saat melihat Lin Yun. Bagaimanapun juga, mereka sangat dipermalukan oleh Lin Yun, terutama klan Chen dan Sekte Awan Berarak. Niat membunuh mereka secara praktis menyembur keluar dari murid-murid mereka. Tapi mereka tidak terburu-buru untuk bertindak karena mereka tidak ingin masalah yang tidak perlu sebelum memperjuangkan buah iblis. Ini juga bagus untuk Lin Yun karena dia bisa menghindari masalah dengan cara ini. Dia bisa melarikan diri dengan keunggulannya dalam fisik pertempuran naga biru setelah merebut buah iblis. Kakak Chu, orang yang membunuh adik laki-lakimu ada di sini. Dia secara praktis mengabaikanmu dengan muncul di sini.
Sebuah suara terdengar tepat pada saat ini. Suara itu berasal dari Jin Zan dari klan Jin. Saat dia berbicara, sekelilingnya menjadi sunyi. Jin Zan jelas mencoba memprovokasi Chu Muyan dan membangkitkan amarahnya. Chu Muyan lebih kuat darinya, jadi bagaimana mungkin Chu Muyan tidak tahu bahwa Lin Yun telah tiba. Tapi Chu Muyan jelas tidak ingin bergerak sekarang. Tapi kata-kata Jin Zan telah melemparkannya ke dalam lubang api. Bagaimanapun, ada banyak orang di sini. Jika dia tidak melakukan apa-apa, sepertinya dia takut pada Lin Yun dan reputasinya akan rusak. Hehe, kakak Ziyu, kudengar adikmu kehilangan kendali atas isi perutnya. Jika Anda tidak akan mengambil tindakan, mengapa saya tidak melakukannya atas nama Anda? Lagi pula, anak nakal ini telah menyinggung klan Jinku juga, kata Jin Yi sambil tersenyum. Mereka yang mendengarnya merasa bulu kuduknya merinding karena tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Keberanian kedua bersaudara itu telah melampaui imajinasi mereka. Sepertinya ketujuh orang jenius itu tidak begitu bersatu dalam hal buah iblis. Terima kasih atas perhatian Anda, tapi saya akan mengambil sendiri nyawa orang ini. Dalam sekejap, Chen Ziyu bergerak dan meninggalkan tempat terbaik untuk merebut buah iblis. Dengan tatapan dingin, dia mengeluarkan hawa dingin yang menakutkan yang membuat orang-orang di sekitarnya gemetar tak terkendali. Dingin. Banyak tatapan menatap Chen Ziyu saat pakaian hitamnya membuatnya terlihat tak terduga. Hal ini membuat Jin Zan, yang berbicara sebelumnya, menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Chen Ziyu. Jika Chen Ziyu mendapatkan buah iblis, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Chen Ziyu nantinya. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Chen Ziyu bahkan tidak meliriknya. Seolah-olah dia sama sekali tidak marah atas provokasinya. Saat angin sepoi-sepoi berhembus, Chu Muyan juga bergerak. Dia tidak berbicara dan hanya melirik Jin Zan dengan dingin. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Lin Yun seolah-olah dia sedang melihat orang yang sudah mati. Baiklah. Jin Zan, Jin Yi, hentikan. Seekor lalat sudah cukup mengganggu atau menurutmu kota Tianling kita belum cukup mempermalukan diri kita sendiri? Dia menyinggung Yang Mulia Ruoyou. Jika kalian berdua ingin berdiri di sini dan menonton, maka kalian berdua bisa melupakan untuk muncul di hadapan Yang Mulia Ruoyou di masa depan. Qin Su berbicara seolah-olah dia tidak berniat berdiri di samping sejak Chen Ziyu dan Chu Muyan bergerak. Alis Gu yang bergerak-gerak, tapi dia tersenyum, kata-kata yang bagus. Sangat memalukan bahwa kalian bersaudara mengungkapkan sifat kalian atas buah iblis. Mengapa kalian berdua tidak berdiri di samping dan melihat bagaimana kami membunuhnya? Kata-kata itu membuat wajah saudara Jin berubah. Siapa bilang kita akan berdiri dan menonton? Anak nakal ini adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh Yang Mulia Ruoyou. Bahkan jika saudara Chen dan saudara Chu tidak melakukan apa-apa, kami masih akan membunuh budak pedang ini dan merebut batu ilahi Xiao untuk Yang Mulia Ruoyou. Situasi telah berubah dalam sekejap mata dan semua orang menatap Lin Yun. Tidak termasuk Ouyang Hao, ketujuh orang jenius itu bersedia mengabaikan buah iblis untuk membunuh Lin Yun. Tepat pada saat ini, tanah mulai bergetar hebat. Fenomena ini telah menyebabkan semua orang mengangkat hati mereka karena mereka tahu bahwa buah iblis akan segera lahir. Wajah Chen Ziyu dingin saat dia menatap Lin Yun, jika kamu tersesat sekarang, kamu mungkin bisa hidup lebih lama. Kamu tidak layak untuk bersaing memperebutkan buah iblis. Jangan paksa aku untuk bertindak sekarang. Karena semua orang bersaing, kenapa aku tidak bisa? Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau lebih unggul dari yang lain? Lin Yun tersenyum. Apakah sekelompok badut ini benar-benar berpikir bahwa mereka adalah penguasa? Jika mereka ingin bertarung, maka dia akan memberi mereka pertarungan. Lagi pula, dia tidak pernah takut pada siapapun. Bab 714 bersaing. Sikap kuat Lin Yun mengejutkan Chen Ziyu dan yang lainnya. Tapi sesaat kemudian, aura membunuh mulai melonjak di pupil mata mereka. Dalam pandangan Chen Ziyu, Lin Yun benar-benar sedang merayu kematian. Dia ingin mengampuni nyawa Lin Yun, tetapi yang terakhir tidak menghargainya sama sekali. Bagaimanapun, ketujuh jenius itu tidak ingin membuang waktu untuk Lin Yun dan melewatkan buah iblis. Mereka semua adalah jenius dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka bisa mengatakan bahwa Lin Yun tidak lemah, terutama dengan niat pedang Xiantiannya pada penguasaan penuh. Mudah untuk mengalahkannya, tapi membunuhnya adalah masalah lain. Tidak ada yang yakin bisa membunuh Lin Yun dalam waktu dekat dan mereka pasti akan membuang banyak waktu jika bertarung. Jadi mereka harus segera mengambil keputusan. Sementara mereka merenung, cahaya yang membumbung ke langit dari pohon itu menjadi semakin pekat.
Kemudian, seluruh pohon mulai berguncang, menyebabkan daun-daun mulai berjatuhan seperti salju. Chen Ziyu mengulurkan tangan untuk menangkap daun dan wajahnya berubah. Ini adalah tanda bahwa buah iblis akan segera matang. Tepat pada saat ini, semua orang melonjak ke langit saat mereka menuju ke pohon yang menjulang tinggi. Rebut buah iblis terlebih dahulu. Kita akan membunuhnya nanti. Chen Ziyu mendengus sebelum dia membumbung tinggi ke langit. Chu Muyan juga merentangkan kedua tangannya saat dia terbang menuju pohon iblis seperti seekor elang. Tidak ada yang peduli dengan Lin Yun lagi saat mereka menyerbu ke arah pohon iblis. Mereka jelas tidak pernah menyangka bahwa buah iblis akan matang begitu cepat. Untuk saat ini, mereka harus melepaskan Lin Yun. Bagaimanapun, buah iblis lebih penting. Kami akan mengampunimu untuk saat ini, kata Jin bersaudara sambil melirik Lin Yun dengan dingin. Ini sangat mempermalukan mereka, jadi mereka secara alami tidak senang dengan Lin Yun. Tidak butuh waktu lama sampai pepohonan dipenuhi oleh orang-orang. Tapi Lin Yun tidak bergerak saat dia melepaskan niat pedangnya untuk menyelidiki pohon yang menjulang tinggi yang tidak biasa itu. Pohon itu begitu besar hingga terlihat seperti gunung. Tetapi jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa ada 9 segmen yang berbeda. Buah iblis di bagian bawah hanya memiliki segumpal aura merah. Buah itu sendiri tampak seperti ribuan bintang yang tergantung di pohon. Tepat pada saat ini, buah iblis tiba-tiba membengkak dan meledak, membunuh tahap yin puncak yang secara mengejutkan. Tapi bukan hanya itu saja, karena fluktuasi dari ledakan tersebut menyebabkan lebih banyak buah mulai meledak. Dalam sekejap, banyak kultivator yang terperangkap oleh ledakan dan mulai berjatuhan dari pohon. Pohon iblis itu sendiri mengeluarkan tekanan yang sangat besar, jadi memanjat pohon itu seperti membawa gunung di pundak seseorang. Mudah dibayangkan betapa mengerikannya diubah menjadi daging cincang. Buahnya sendiri berbahaya, yang membuatnya tampak seperti para kultivator bukanlah kendala terbesar. Raungan naga bergema dari dalam tubuh Lin Yun saat dia mengedarkan 9 transformasi naga biru. Darahnya mulai mendidih saat dia diselimuti kabut ungu. Tepat pada saat ini, dia telah melepaskan aura naga birunya tanpa pengekangan. Seperti sinar pedang, Lin Yun membumbung tinggi ke langit dan mencapai segmen ke-6 dari pohon iblis. Buah iblis di wilayah ini memiliki setidaknya 6 helai aura yang menyelimuti mereka. Tidak diragukan lagi bahwa untaian aura itu mewakili kemungkinan untuk membangkitkan niat bela diri. Para jenius dan kultivator pengembara yang kuat berkumpul di segmen ini dan yang lebih tinggi. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat buah iblis di tingkat terendah. Ketika Lin Yun mendarat di atas pohon yang lebat, tekanan yang sangat besar membebani dia, menekan 30% dari teknik gerakannya. Tapi situasinya bahkan lebih mengerikan bagi yang lain karena mereka bahkan hampir tidak bisa mengeluarkan 50% dari teknik gerakan mereka. Buah iblis. Lin Yun menyapu sekilas pada buah merah di cabang pohon tidak jauh. Sepertinya keberuntungannya tidak seburuk itu. Meskipun tampaknya ada buah iblis yang tak terhitung jumlahnya, menemukannya tidak mudah setelah masuk. Semakin jauh dia pergi, semakin sedikit buah iblis. Jadi dia dianggap cukup beruntung. Tapi ada banyak ahli di sini dan persaingannya brutal. Sayangnya, Jin bersaudara dan Qin Su tidak terlalu jauh. Selain ketiga jenius mengerikan itu, ada juga banyak kultivator iblis di tahap yin puncak yang. Tanpa ada perubahan pada ekspresinya, Lin Yun menuju ke arah buah iblis. Enyahlah. Budak pedang, kau sedang mendekati kematian. Jin bersaudara menjadi marah ketika mereka melihat Lin Yun dan segera menyerangnya. Mereka melemparkan telapak tangan mereka, melepaskan api yang deras ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun hanya meletakkan ibu jarinya di jari tengah dan mengedarkan sutra pedang Ziyuannya. Saat dia menjentikkan jarinya, sinar pedang yang menyilaukan melesat dan menghancurkan telapak tangan yang menyala. Menghancurkan serangan mereka, Lin Yun melangkah maju. Dia sudah lebih dekat dengan buah iblis sekarang. Meskipun dia telah melambat karena Jin bersaudara, yang lain juga tidak lebih dekat dengan buah itu. Semua orang menatap Lin Yun dengan aura membunuh melonjak di pupil mata mereka. Enyahlah atau mati. Qin Su menyapu pandangannya dan melepaskan auranya, yang menjelma menjadi kera iblis. Qin Su dikenal karena fisiknya yang kuat. Dia mengalami pertemuan yang beruntung dan memperoleh teknik kultivasi kera iblis, yang dia latih sampai ke puncaknya. Fisiknya sebanding dengan kera iblis kuno, sehingga dia bisa merobek binatang iblis tingkat yin yang dengan tangan kosong. Sebelumnya ketika Chen Ziyu dan Chu Muyan ingin membantai Lin Yun, dia adalah orang pertama yang berdiri untuk membuat semua orang mengeroyok Lin Yun. Dalam pandangannya, Lin Yun hanyalah seekor lalat yang menjengkelkan.
Inilah mengapa dia sangat marah karena Lin Yun berani datang. Hentikan omong kosong ini. Paksa aku keluar jika kau mampu, kata Lin Yun. Dia bahkan tidak bisa diganggu dengan Qin Su saat dia terus maju. Kau sedang merayu kematian. Seorang budak pedang sepertimu berani bertanding denganku. Qin Su tiba-tiba mengulurkan tangannya, yang tumbuh menjadi tangan berbulu hitam dengan kuku yang tajam. Ketika dia menggerakkan tangannya, atmosfer di sekitarnya mulai bergetar saat tangan itu menghantam Lin Yun. Lin Yun juga mengulurkan tangannya sambil menuangkan 11 rune naga ke dalamnya, memancarkan kilat yang menyilaukan. Ketika kedua tangan itu bertabrakan, sebuah ledakan meninggalkan celah di udara saat gelombang aura yang tidak menyenangkan mengalir ke lengan Lin Yun, mencabik-cabik lengan bajunya. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh lengannya berlumuran darah. Kamu masih terlalu lembut untuk bersaing denganku. Qin Su mencibir saat dia melangkah maju dan mencengkeram tinju Lin Yun, melepaskan aura hitam dari lengannya yang menyelimuti lengan Lin Yun. Mati. Qin Su menyeringai dengan ekspresi menyeramkan. Dia ingin merobek lengan Lin Yun sebelum melemparkannya ke tanah. Jika Lin Yun jatuh dari ketinggian seperti itu, tidak diragukan lagi dia akan mati. Lin Yun akan mati. Lengannya dicengkeram oleh Qin Su. Dua bersaudara Jin juga datang. Dia sudah tamat. Dia terlalu berani untuk datang ke sini. Ketujuh jenius itu adalah pusat perhatian, jadi masalah ini langsung menarik perhatian semua orang. Cabang-cabang pohon yang tebal mulai bergetar karena aura pembunuhan jin bersaudara saat mereka menyerbu. Setiap kali mereka melangkah, mereka akan meninggalkan jejak kaki mereka di cabang pohon, menyebabkan seluruh cabang pohon bergetar. Tapi Lin Yun tidak panik saat dia mengangkat tangan kirinya dengan sinar pedang yang mulai menumpuk di kukunya. Kamu ingin mengulangi apa yang kamu lakukan sebelumnya. Qin Su mencibir. Kemudian, seluruh lengannya berubah menjadi lengan kera iblis kuno. Lin Yun menyeringai. Dia mengangkat tangan kirinya hanya untuk menarik perhatian Qin Su. Dalam sekejap mata, Lin Yun meninggalkan bayangan dan membentuk segel kuno di depan dadanya. Tanda naga biru di dada Lin Yun menjadi aktif saat aura yang menakutkan dilepaskan. Secara bersamaan, dia selesai membentuk segelnya dengan tangan kirinya, yang memancarkan cahaya biru tak terbatas. Sementara ini terjadi, luka di lengan kanannya pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Lengan kanannya juga mulai membengkak, melepaskan diri dari tentakel hitam yang dimanifestasikan dari aura Qin Su. Kemudian, darah mulai memercik dari telapak tangan Qin Su. Hal ini membuat Qin Su berteriak kesakitan dengan rasa takut yang tercermin pada pupil matanya saat dia ingin mundur. Kamu ingin pergi. Terlambat. Tapak naga biru. Lin Yun meraung saat tangan kanannya berubah menjadi cakar naga yang mencengkeram pergelangan tangan Qin Su. Dia kemudian mengangkat Qin Su sebelum melemparkannya ke arah jin bersaudara. Sial. Jin bersaudara mengumpat ketika mereka melihat Qin Su terbang ke arah mereka. Mereka dengan cepat mulai membentuk baju besi yang menyala di tubuh mereka. Ketika mereka bertabrakan, mereka bertiga memuntahkan seteguk darah sebelum mereka terbang sejauh 1000 meter. Pada saat mereka kembali berdiri, Lin Yun sudah merebut buah iblis. Ini membuat wajah ketiga jenius itu menjadi jelek. Mereka telah dipermalukan, tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Yun. Bab 715 menuju ke A. Buah iblis mengandung energi astral yang padat yang memancarkan tekanan yang mirip dengan gunung. Mengapa begitu berat? Lin Yun bisa merasakan beban yang sangat besar di tangannya. Bahkan dengan fisik pertempuran naga biru yang kuat, dia mengalami kesulitan membawa buah itu. Ketika gelombang energi astral yang padat memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya, energi asal di dalam tubuhnya menjadi bersemangat. Bahkan bunga Ziyuan di istana violetnya bergetar. Lin Yun bersukacita saat dia menyimpan buah iblis. Dia ingin memanen lebih banyak buah. Jika 6 helai saja sudah luar biasa, dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya buah dengan 7, 8, dan 9 helai. Adapun Qin Su, Jin Zan, dan Jin Yi, mereka pasti tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Ketiganya gagal mendapatkan buah iblis, jadi mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri jika membiarkan Lin Yun pergi. Saat Guo Su dan Yang Fan, yang baru saja memanjat pohon, memperhatikan Lin Yun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini baru permulaan, tapi Lin Yun sudah menghadapi ketujuh orang jenius itu secara langsung. Apakah dia benar-benar tidak menempatkan ketujuh jenius di matanya? Dia sedikit terlalu sembrono. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Guo Su bergumam. Lin Yun tidak hanya perlu mengkhawatirkan ketujuh orang jenius itu, tapi juga para jenius kota Tianling.
Tak satu pun dari kultivator pengembara lainnya yang berani menghadapi mereka, karena mereka pada akhirnya harus meninggalkan alam rahasia ini. Jika mereka meninggalkan alam rahasia, mereka harus menghadapi berbagai kekuatan dan kultivator di luar. Menurutmu kamu mau kemana? Jin bersaudara marah dan Jin Zan menyerbu dengan seekor anjing iblis yang menakutkan mengikutinya. Anjing itu adalah jiwa bela dirinya dan diselimuti oleh 8 cahaya yang dalam. Cahaya-cahaya itu menandakan bahwa jiwa bela dirinya, anjing iblis api, adalah jiwa bela diri tingkat 8. Ketika dia mengulurkan tangannya, api pada armornya berkumpul pada anjing iblis yang mengeluarkan raungan ganas. Di bawah kobaran api yang deras, anjing iblis itu memancarkan aura menakutkan yang dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator di tingkat yin yang lebih tinggi. Lin Yun terkejut bahwa Jin Zan akan memanggil jiwa bela dirinya. Orang ini benar-benar gila, mencoba menggunakan segala macam cara untuk membunuhnya. 7 segel pembantai. Menghadapi jiwa bela diri Jin Zan, Lin Yun tidak berani ceroboh saat dia mulai membentuk segel dengan satu tangan. Saat segel terbentuk, aura pembunuh yang deras menyapu keluar dari dirinya, menutupi 1000 meter. Ketika anjing iblis memasuki wilayah aura pembunuh, gerakannya tiba-tiba menjadi kaku. Menjentikkan jari ilahi, momen penuh rahmat, pukulan mutlak. Lin Yun mulai menjentikkan jarinya dan menyerangkan puluhan sinar pedang ke dalam anjing iblis api dalam sekejap mata. Transformasi kera iblis. Guo Su juga menyerbu saat otot-ototnya mulai membengkak. Aura kekerasannya berbenturan dengan aura pembunuh Lin Yun. Saat dia mendekat, dia melepaskan rentetan pukulan ke arah Lin Yun. Waktu yang tepat. Lin Yun berteriak saat dia menyerbu. Kemarahan yang ada di mana-mana, langit yang mengamuk, frustrasi yang menantang, dan resonansi. Dalam sekejap mata, Lin Yun melemparkan pukulannya sambil mengeksekusi 4 bentuk tinju 7 pembantai. Saat dia melemparkan pukulannya, aura membunuh, kemarahan, dan kebenciannya mengalir keluar. Ketika Lin Yun dan Guo Su bertabrakan, retakan mulai menyebar di tanah di bawah mereka. Keduanya tenggelam dalam pertarungan mereka dan mengeksekusi teknik bela diri mereka. Keributan dari pertarungan mereka bahkan menyebabkan pohon yang menjulang tinggi itu mulai bergetar. Setelah bentrokan lain, Lin Yun dan Guo Su mundur 1000 meter dengan darah menetes dari bibir mereka. Tapi sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya, Jin Yi telah menyerbu dan mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Detik berikutnya, bunga duri miliknya terbakar dengan api keemasan dan melayang turun dari langit seperti salju. Dikombinasikan dengan tekanan besar pohon iblis, seluruh wilayah terasa sesak. Budak pedang tak tahu malu, kamu tidak tahu betapa kuatnya aku. Jin Zan mendengus saat dia juga mulai membentuk segel saat dia berjalan menuju Lin Yun. Serahkan buah iblis dan batu ilahi Xiao. Kami akan mengampuni nyawamu jika kau melakukannya. Jin Zan dan Guo Su juga berjalan mendekat setelah beristirahat sejenak, menutup jalan mundur Lin Yun. Tapi di saat kritis itu, Lin Yun tidak hanya tidak mundur, dia bahkan mulai mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Dia memancarkan hawa pedang tanpa batas yang bermanifestasi menjadi kelopak bunga dan membiarkan energi asalnya memenuhi setiap sudut tubuhnya. Ribuan sinar pedang mulai terpancar dari permukaan tubuh Lin Yun yang menyebabkan angin kencang berhembus. Melihat bunga duri yang memenuhi langit, Lin Yun mulai berjalan ke depan. Dengan setiap langkah, auranya mulai melonjak lebih banyak lagi. Saat dia mengambil langkah ketiga, dia mendorong telapak tangannya keluar, kitab suci angin besar. Lin Yun meraung saat dia menuangkan semua energinya ke telapak tangannya. Jin Yi tiba-tiba kehilangan kendali atas bunga duri yang memenuhi langit. Mereka membentuk tornado yang menyala dan menghantam Jin Zan. Aku tidak butuh kalian untuk memerintahku. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia melayang ke langit dan menghantam dada Jin Yi. Telapak tangannya mematahkan tulang rusuk Jin Yi, menyebabkan dada Jin Yi terbelah setengah inci. Menerima telapak tangan itu secara langsung, Jin Yi terbatuk-batuk dan memutih. Bersamaan dengan itu, serangan Jin Zan dan Qin Su mendarat di tubuh Lin Yun. Tapi ketika serangan mereka mendarat di tubuh Lin Yun, mereka malah terlempar. Sungguh fisik yang kuat. Baik Jin Zan dan Qin Su terkejut. Lin Yun tiba-tiba berbalik dengan rambutnya berkibar tertiup angin dan jejak darah keluar dari bibirnya. Aura membunuh yang datang darinya telah mengejutkan semua orang. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa dia rela terkena serangan Jin Zan dan Qin Su hanya untuk memberi pelajaran pada Jin Yi. Berbaring di tanah, Jin Yi berjuang untuk bangkit. Dia terus batuk darah, tidak bisa tenang. Kakak, melihat keadaan Jin Yi, wajah Jin Zan berubah. Datanglah jika kalian berani, kata Lin Yun sebelum dia membumbung ke langit dan menuju ke segmen yang lebih tinggi.
Melihat Lin Yun, ketiganya terkejut. Lin Yun tidak puas dengan buah iblis yang dia dapatkan dan berani pergi ke tempat Chen Ziyu dan Chu Muyan berada. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan buah iblis, tetapi mereka bahkan gagal membuat Lin Yun tetap tinggal. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Yun kepada Chen Ziyu. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi pohon yang menjulang tinggi itu dan orang-orang mulai menebak pasti ada buah iblis dengan 9 helai aura merah tua di atas awan merah tua. Jika mereka menginginkan buah iblis yang paling berharga, maka mereka harus berhasil melewati awan merah. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama pohon ini telah ada atau seberapa berbahayanya. Adapun mereka yang lebih tinggi dari segmen ke-6, mereka tersulut api bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Ada juga yang dilahap oleh buah iblis bahkan sebelum mereka bisa mendekat.